Balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas seputaran Bitcoin ya, update Bitcoin, kemudian BNB, ETH itu sekilas saja ya teman-teman. Kemudian juga saya mau ngebahas untuk Chainlink sama Habar gitu ya. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya ya. Jadi Bitcoin setelah dia struggling ya teman-teman terakhir ini, kalau misalkan kita lihat ya, dia ini udah berapa kali ya teman-teman struggling di area ini. Nah ini ya resisten yang cukup kuat yang sering saya info yaitu kisaran 63.700 sampai 64.000 dolar ya. Jadi ini sudah mampu di break sama si Bitcoin teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Sebentar saya mungkin gedein aja biar lebih jelas. Nah ini teman-teman ya. Ya. Jadi di area ini nih teman-teman, di area ini nih. Nah itu udah berhasil di break oleh si Bitcoin. Nah, jadi sekarang PR-nya untuk si Bitcoin ya, ketika dia memang koreksi terlebih dahulu, misalkan dia udah penguatan seperti ini, teman-teman ya. Kemudian dia retest dulu di sini supportnya dan dia memantul. Nah, ini adalah hal yang kita inginkan gitu ya. Ketika dia retest kembali ke area sekitar 63.700 sampai 64.000 dolar, dia kuat dan mampu bertahan ya, berarti indikasi dia tidak false break dan melanjutkan uptrendnya kembali. Ya, untuk meretest ATH sebelumnya itu kisaran 66.900 sampai 67.000 dolar teman-teman ya. Dan next target lagi seperti yang kemarin saya infokan juga ya. Jadi ini beberapa saya udah tandain juga. Next lagi di kisaran 70.000 sampai 71.000 dan tertingginya itu di kisaran 74 sampai 75.000 dolar teman-teman. Jadi itu next beberapa target untuk si Bitcoin dan sekarang ya udah pertanda bagus sekali ya teman-teman. Dia sudah mampu break area ataupun resisten yang terkuat terdekatnya ya, jadi PR-nya dia itu retest harus kuat bertahan di atas area itu untuk melanjutkan kenaikannya dia ya. Jadi ini sekilas untuk si Bitcoin ya, jadi ini udah pertanda bagus sekali ya. Jadi untuk yang mungkin mau open posisi di beberapa alt mungkin sekarang ini lebih bersabar, mungkin udah akumulasi kemarin sewaktu si Bitcoin ini masih struggling di area sini nih teman-teman ya, masih struggling di area sini ya, di bawah MA 50 nya time frame 4 jam ya, atau di sekitaran kemarin itu 60 ribuan dolar ya. Oke, jadi next lagi kita coba lihat untuk Bitcoin dominance seperti apa ya teman-teman ya. Bitcoin dominance. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi Bitcoin dominance juga menguat teman-teman ya. Makanya altcoinnya itu beberapa ya nggak ngikutin ya, tidak ngikutin pergerakannya si Bitcoin. Karena kenapa ya, kita bisa lihat juga nih. Untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin juga menguat, makanya alokasi dananya itu kecenderungan orang itu nge-trade di Bitcoin, makanya altcoinnya itu kebanyakan sideways atau malah koreksi sedikit gitu ya. Hanya beberapa koin aja yang terbang. Nah kemarin ini waktu Bitcoin dominance ini turun ya sampai kisaran 42,5 gitu ya teman-teman ya, malah altcoinnya beberapa naik ya, seperti contohnya BNB gitu ya teman-teman ya, contohnya seperti BNB ya malah naik, dan ETH juga ya. Ya kalau sekarang makanya kenapa Bitcoinnya naik nggak ngajak-ngajak beberapa koin lain gitu ya. Jadi itu kurang lebihnya untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Jadi memang dia juga sudah break MA50 nya ini time frame 4 jam ya untuk Bitcoin dominance, dan next target di kisaran 44 di sini. Ya semoga dia ketika sudah mantul begini dia lanjut untuk penurunan gitu teman-teman ya. Itu yang kita harapkan ya, untuk ya altcoin bisa terbang lebih tinggi gitu ya. Jadi sekarang ya biarin dulu lah dia naik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini yang mengakibatkan kenapa altcoin terbangnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Oke, next kita bahas untuk guys, jadi ini untuk BNB ya. Kemarin itu dia sudah sampai sekitaran 9.500-an gitu ya teman-teman ya. Sudah hampir sekali mendekati ATH sebelumnya itu kisaran 10.100 ya kalau nggak salah teman-teman ya. Sekitaran 10 juta lah ya. Dan sekarang dia ini sudah, kalau misalkan kita tarik Fibo ya teman-teman ya, dia ini udah apa namanya rejection ya teman-teman di sini ya, di sini di area sini Fibo sini ya. Nah ya teman-teman ya, dia udah nyentuh area itu, kemudian sekarang ini mau retest dulu. Nah, retest di EMA 21 dan 34 nya ya, jadi garis warna biru dan merah seperti biasa saya infokan ya. Jadi setinggi-tingginya ya suatu harga atau BNB lah contohnya teman-teman ya, dia bakalan koreksi lagi untuk retest ya teman-teman ya. Untuk retest di EMA 21 dan 34 nya yaitu kisaran 8,6 sampai 8,7 jutaan, kisaran itu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan juga ya, area ini ya di sini nih tuh teman-teman ya, di sini adalah area base terakhir yang dibuat oleh si BNB sebelum dia melanjutkan kenaikan. Yang kemarin saya sudah bahas, jadi kalian bisa cek video BNB, ETH dan Bitcoin yang sudah saya upload terakhir kali gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah area base terakhir
yang dibuat oleh si BNB ya sebelum dia melanjutkan penguatan ya. Jadi kalau misalkan saya lebih besarin, nah jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah area base terakhir sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan dia mampu bertahan ya teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti ini. Dia mampu mantul begini ya, bakalan meretest kembali ke kisaran 9.500-an teman-teman ya. Kembali meretest ke area 9.500-an untuk mengejar ATH atau all time high sebelumnya untuk si Bitcoin ya. Untuk si BNB ya, kisaran 10 juta rupiah. Ya, itu yang harus kita perhatikan ketika dia udah ngebreak ATH lamanya ya, kemungkinan besar apa dia bikin new ATH biasanya masih lumayan lah ya, bisa ke kisaran 12 juta atau bahkan 14 sampai 15 juta seperti pembahasan sebelumnya. Oke, itu sekilas untuk si BNB ya. Next kita bahas untuk si ETH. Ya, jadi yang untuk BNB tadi tetap berhati-hati aja teman-teman, kalau dia nggak kuat bertahan di kisaran 8,6 juta ya bakalan turun lebih dalam lagi gitu ya. Oke, sekarang ETH atau Ethereum teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, seperti pembahasan kemarin ya, kalau kita tarik Fibo sekarang ini posisinya 66 juta 900-an ya. Jadi kemarin itu pembahasan yang terakhir memang next target itu kisaran segitu. Ya, jadi indikasi saya udah bilang ya, indikasi terdekat dan terkuat itu untuk ETH bikin new ATH lagi, dan ternyata benar ya teman-teman ya. Dia bikin new ATH lagi. Dia soalnya polanya yang saya lihat masih bagus sekali ya teman-teman ya. Mungkin kemarin ada mungkin yang berani beli-beli di kisaran sini ya, kisaran 63 jutaan. Ya mungkin kalau ada yang berani ya udah congratulations ya, udah profit gitu teman-teman yang trading di ETH ya. Nah, jadi ini adalah resisten yang dia temui sekarang teman-teman ya. Jadi next target masih sama di kisaran 83 jutaan ya teman-teman. Ya, sama. Di sini teman-teman ya, di retracement 2,6 ini di sekitar 83 jutaan teman-teman. Jadi next target lagi si ETH adalah segitu teman-teman. Jadi nggak langsung 100 juta rupiah, tapi kita kalau tarik dari Fibo sih itu dulu ya, kalau menurut saya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin dia pun nggak langsung begini teman-teman ya, nggak langsung begini ya, mungkin berproses juga ya, perlahan tapi pasti. Cuman kita perhatikan juga kan ada apa namanya tapering dan lain sebagainya gitu kan di akhir bulan ya. Jadi mungkin agak struggling teman-teman ya, mungkin naiknya seperti ini ya. Nah ini kalau misalkan mulus jalannya, tapi kalau misalkan tidak mulus kayak gimana ya? Kalau misalkan nggak mulus ya, sebentar saya hapus dulu nih teman-teman ya, biar lebih enak ngeliatnya ya. Kalau misalkan nggak mulus seperti apa ya, mungkin dia udah ngebreak di sini, retest nggak kuat ya, terus kehantam dulu, retest lagi di sini baru melanjutkan kenaikan ya. Jadi bisa aja seperti itu ya, bahkan retest sampai area sininya tuh teman-teman ya, area sekitar 57-58 juta gitu ya. Jadi ya itu masih possible lah ya untuk si ETH kalau misalkan nanti kena efek tapering dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada dua skenario ya teman-teman untuk si Ethereum. Oke. Next lagi bahas untuk link atau Chainlink teman-teman. Yang terakhir kita bahas untuk kabar. Nah, Chainlink ini juga menurut saya bagus sekali ya untuk kita tradingin, selalu enak juga ya untuk kita scalpingin. Kalau misalkan tarik Fibo aja teman-teman ya, ini dia bakalan ngetes lagi nih, nanti sebentar lagi dia bakalan ngetes ya, semoga kuat gitu ya teman-teman ya. Ngetes ke kisaran sebelumnya yang sebelumnya beberapa kali itu nggak kuat ditembus teman-teman. Sini teman-teman ya, di kisaran 475 ribuan ya, kisaran ini teman-teman ya. Jadi kisaran ini adalah area kuatnya untuk si link jangka pendeknya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat juga dia masih mampu bertahan di EMA 21 dan 34 yang di dua garis indikator ini teman-teman. Nah ini ya, kalau saya besarin tuh ya, jadi dia masih kuat bertahan ya, berapa kali meretest kuat bertahan di situ ya, dia bakalan OTW ke area sini nih. Nah, kisaran 475 sampai 480 ribu kembali untuk di retest ya. Kalau misalkan pertanyaan dia nggak kuat, dia bakalan kemana? Dia bakalan retest lagi nih ke EMA 21 dan 34 ya, atau kisaran-kisaran ini teman-teman, kisaran 450 ribuan. Oke. Tapi kalau misalkan dia kuat ya ke arah mana ya, di sini ya, kisaran 510 ribu sampai 514 ribuan teman-teman, di area sini nih. Nah ini ada garis warna biru ya. Jadi itu next target untuk link, dan lebih atas lagi itu di kisaran berapa kalau misalkan berdasarkan tarikan Fibo ya teman-teman ya. Itu kisaran, nah di retracement 1,6 ini teman-teman, atau sekitaran 500 ribuan sekian lah itu ya, untuk next targetnya untuk si link ini atau Chainlink ini sendiri ya. Jadi sekarang so far so good untuk pergerakan si link atau Chainlink ini sendiri. Jadi yang harus kita lihat, dia harus berhasil nge-break dulu nih ya. Soalnya kita bisa lihat ya, beberapa kali ini terakhir kali nggak kuat ya, false break terus teman-teman di sini. Ya di sini. Ya jadi tekanan sellernya masih cukup kuat di area ini.
Ya semoga aja kali ini ya si Chainlink itu berhasil ngebreak area itu ya teman-teman ya. Jadi untuk supportnya bawahnya lagi di sini ya teman-teman, di kisaran 445.000 ya, atau di sekitaran retracement 0,786 nih teman-teman ya di sini ya. Jadi itu ya untuk link. Next kita bahas Habar ya. Jadi Habar ini juga banyak juga yang nanyain. Oke. Ya, kita lihat untuk Habar ya. Untuk Habar udah bikin tiang juga nih teman-teman ya. Untuk udah bikin tiang sampai kisaran 6.000 nih ya teman-teman. Sekarang ini sampai kisaran 6.000 untuk si Habar. Kalau misalkan kita lihat lebih jauhnya lagi ya, untuk tarikan Fibonya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ya, dia udah berhasil ngebreak dari retracement 0,382 ini atau kisaran 5.887 ya. Dan next target itu di retracement 0,2 atau kisaran 6.700-an teman-teman ya. Jadi di area ini adalah next targetnya ya di sini nih. Nah, di sini ya next targetnya untuk si Habar teman-teman. Jadi dia harus syaratnya gimana nih? Jadi dia harus bertahan atau kuat di atas retracement 0,382 atau sekitaran di atas 5.800-an lah dia harus kuat ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk si Habar nih ya, untuk Habar ya. Dia udah bikin tiang kayak gini ya. Jadi kalau misalkan dari tes pun ya dia struggling gini. Nah, melanjutkan penguatan. Jadi kurang lebih dia harus mampu bertahan teman-teman di area sini. Ya dia harus mampu bertahan untuk melanjutkan penguatan ke next resistance-nya si Habar ini sendiri. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu bertahan di area sini, dia bakalan short lagi ke bawah. Ya, atau di sekitaran tengah sini nih. Ya, teman-teman di sini atau kisaran 5.600 untuk si Habar ini sendiri. Kalau misalkan pun area ini pun juga nggak kuat, dia bakalan short lagi ke bawah atau kisaran 5.200 rupiah. Ya, di situ juga ada kalau misalkan kita lihat ya. Itu ada retracement 0,5 teman-teman ya. Nah, di sini untuk support bawahnya lagi. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Habar ya, teman-teman. Jadi untuk sekarang ini ya, kalau yang mau open posisi di Habar, dia udah bikin tiang kayak gitu ya. Ya lebih baik sabar dulu, tunggu dia retest teman-teman ya, minimal dia retest ke area sini lah. Ya ke kisaran 5.800-an ya teman-teman ya. Untuk yang mau open posisi udah beberapa area support nih. Support 1, 2 dan ketiganya udah saya infokan teman-teman ya untuk si Habar ya. Jadi itu teman-teman sekilas untuk pembahasan beberapa koin dari saya, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa analisa ulang kembali biar lebih mantap ya teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye bye.